Jadi keindahan itu tidak hanya ada di hasil, tapi juga di proses. Nah, ini ada formulanya, formula mindfulness. Jadi rumusnya mindfulness itu adalah yang pertama, mari kita hidup dengan sadar makna dan tujuan. Intinya hidup yang sadar. Yang kedua, mari kita menikmati proses. Jadi selama ini mungkin kita lebih terlatih menikmati itu ya hasil. Tapi sebenarnya hidup ini sudah bisa kita nikmati sejak proses. Jadi tidak hanya skripsi yang sudah jadi, yang indah bisa dinikmati, tapi proses menyusun skripsi itu sebenarnya juga indah. Kalau tidak percaya boleh tanya kenangan-kenangan waktu nyusun skripsi pada teman-teman yang sudah lulus. Itu nanti ceritanya bisa macam-macam. Jadi keindahan itu tidak hanya ada di hasil, tapi juga di proses. Misalnya yang sekarang sudah menikah, suami istri yang semula pacarannya lama atau ngejar-ngejarnya lama. Loh, itu kan sejak proses sebenarnya sudah indah. Itu sampai anak cucu bisa diceritakan itu proses ngejar-ngejar, proses pacaran sampai menikah. Jadi proses itu indah. Perjuangan kita meraih pekerjaan misalnya memang melelahkan, capek, tapi nanti kalau sudah dapat pekerjaan, ini proses ini juga bisa kita ceritakan pada anak cucu kita sebagai kenangan yang indah. Maka mindful itu antara lain kita menikmati hidup sejak proses. Kemudian ya olah pikir, ya olah fisik. Jadi mindful itu bukan berarti orang pasif, tapi juga aktif. Jadi hidup ini ya memerlukan keterlibatan fisik kita, keterlibatan pikiran kita sepenuhnya. Kemudian memberikan keseimbangan pada otak, pada pikiran kita. Jadi ya otak kita itu kan ada bagian kiri, bagian kanan, ada unsur-unsur matematisnya, tapi ada juga unsur seninya. Otak juga diberi keseimbangan, ada istirahatnya, ada dipakainya. Kita tahu porsi-porsinya, jangan sampai overthinking, jangan sampai tidak dipakai sama sekali, dan lain sebagainya. Kemudian mindful juga adalah kita bersikap tenang, mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Jadi cirinya orang yang mindful itu sebenarnya di dua rumus yang terakhir itu. Orangnya jadi tenang, menyikapi fenomena apapun dia tenang dan mampu mengendalikan diri, tidak reaktif. Bukan berarti diam saja, tapi dia mendahulukan berpikir mendalam, mendahulukan menikmati apa yang terjadi, mendahulukan proses dan orientasi pada makna dan tujuan. Jadi ini kemampuan mengendalikan diri namanya. Jadi inilah rumusnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan perilaku yang mindful, ya kita sadar makna, sadar tujuan. Kita mampu menikmati proses, termasuk menikmati hasil juga pastinya. Kita aktif, tidak pasif. Hidup kita seimbang, ya lahir, ya batin. Ya aspek otak kanan, ya aspek-aspek otak kiri. Ya berpikir kritis, ya berpikir kreatif. Dan
tenang serta mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Inilah seorang yang mindful.